Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abar Anil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94. Saya berasal dari Sistem Basis Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 3. Dimulai dengan pokok pembahasan. Terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu memberi nama relationship, yang kedua menentukan optionality entity dari relationship, yang ketiga menentukan cardinality entity dari relationship, yang keempat membuat ERD, yang kelima membaca relationship menggunakan RDIS. Studi kasus yang pertama yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, di sini sudah terdapat tabel-tabel entity yang dimana setiap entity itu memiliki relationship-nya masing-masing. Nah, kita lihat yang pertama itu lab. Lab pastinya memiliki kepala lab. Nah, lab di sini juga pastinya memiliki barang yang untuk dipinjam nanti. Lab di sini pastinya akan melakukan peminjaman terhadap barang yang akan dipinjamnya nantinya. Lab memiliki asisten. Kepala lab bertanggung jawab pada lab. Kepala lab dibantu oleh asisten. Selanjutnya barang. Barang dimiliki oleh lab. Barang memberikan peminjaman. UKM. UKM mengadakan kegiatan. UKM memiliki panitia. Kegiatan diadakan oleh UKM. Kegiatan melakukan peminjaman. Peminjaman dilakukan oleh web. Peminjaman dilakukan di lab. Peminjaman memberikan barang. Peminjaman untuk kegiatan. Peminjaman dilakukan oleh panitia. Peminjaman diberikan izinnya oleh asisten. Panitia bagian dari UKM, panitia melakukan peminjaman. Nah, di sini asisten bagian dari lab, asisten bertugas untuk membantu kepala lab, dan asisten memberikan izin untuk peminjaman barang. Nah, selanjutnya yaitu optionally relationship. Yang pertama yaitu relationship lab terhadap kepala lab. Optionally wajib adalah lab. Optionally kepala lab adalah wajib. Kedua relationship ini sama-sama wajib, di mana lab pastinya memiliki kepala lab, dan pasti kepala lab pasti memiliki lab. Selanjutnya yaitu relationship antara lab dan barang. Optionally lab tidak wajib. Optionally barang pastinya wajib. Karena lab pastinya belum tentu memiliki barang, dan barang pastinya dimiliki oleh lab. Selanjutnya relationship lab peminjaman. Lab tidak wajib. Optionally peminjaman yaitu wajib. Di mana peminjaman pastinya dilakukan di lab, dan lab pastinya belum tentu dilakukan peminjaman. Selanjutnya relationship antar lab dan asisten, di mana optionality lab tidak wajib dan optionality asisten yaitu wajib. Di mana lab belum tentu memiliki asisten, dan asisten pastinya ada di lab. Selanjutnya yaitu relationship kepala lab dan asisten. Optionality kepala lab tidak wajib, optionality asisten wajib. Di mana kepala lab pastinya tidak pasti memiliki asisten, tetapi asisten pastinya memiliki kepala lab. Selanjutnya relation barang dan peminjaman. Optionality barang tidak wajib, optionality peminjaman pastinya wajib. Di mana barang belum tentu itu dipinjam, dan peminjaman pastinya berhubungan dengan barang. Selanjutnya itu relationship UKM dan kegiatan. Di mana UKM itu wajib, tidak wajib, dan optionality kegiatan itu wajib. Di mana UKM belum tentu memiliki kegiatan, dan kegiatan pastinya ada di dalam UKM. Selanjutnya yaitu relationship UKM dengan panitia. Di mana UKM-nya sendiri tidak wajib, dan panitia itu wajib. Di mana UKM belum tentu pastinya ada panitia, dan panitia pastinya ada di dalam UKM. Optionally relationship kegiatan dan peminjaman. Di mana opsional kegiatan tidak wajib, dan peminjaman pastinya wajib. Di mana dalam kegiatan belum tentu ada peminjaman, dan di peminjaman pastinya berhubungan dengan kegiatan. Relationship peminjaman dengan panitia. Optionally peminjaman wajib, optionally panitia tidak wajib. Di mana peminjaman pastinya berhubungan dengan panitia, dan panitia belum tentu berhubungan dengan peminjaman. Selanjutnya relationship peminjaman dan asisten. Peminjamannya itu wajib, asisten itu tidak wajib. Di mana peminjaman pastinya akan berhubungan dengan asisten, dan asisten sendiri belum tentu berhubungan dengan peminjaman. Cardinality relationship. Relationship lab kepada kepala lab. Cardinality-nya one to one, di mana lab pastinya memiliki kepala lab, dan one to one kepada kepala lab di lab, pastinya kepala lab memiliki lab. Selanjutnya relationship lab dengan barang, cardinality-nya one to many, di mana
lab pastinya yaitu one, lab sebagai one, barang sebagai many. Selanjutnya relationship lab dengan peminjaman, di mana one sebagai lab, many sebagai peminjaman. Selanjutnya relationship lab dan asisten, lab sebagai one, asisten sebagai many. Selanjutnya relationship kepala lab dengan asisten, kepala lab sebagai one, asisten sebagai many. Selanjutnya yaitu relationship barang dengan peminjaman, barang sebagai one, peminjaman sebagai many. Selanjutnya itu relationship UKM dengan kegiatan, UKM di sini sebagai one, kegiatan di sini sebagai many. Relationship UKM dengan panitia, UKM sebagai one, panitia sebagai many. Relationship kegiatan dengan peminjaman, kegiatan sebagai one, peminjaman sebagai many. Relationship peminjaman dengan panitia, peminjaman sebagai one, panitia dengan sebagai many. Relationship peminjaman dengan asisten, peminjaman sebagai one, asisten sebagai many. Selanjutnya yaitu ERD logical, di mana merupakan ini bentuk simpel dari penggunaan melihatkan relationship antara entiti tersebut. Contohnya dalam penggunaan garis, di mana garis titik-titik ini merupakan yang tidak wajib, dan garis lurus ini merupakan hal yang wajib. Nanti kita akan membahasnya dalam pembacaan ERDIS. Nah, ini merupakan contoh lebih rinciannya mengenai tabel-tabel entity yang tadi, di mana terdapat tipe-tipe data yang dapat kita lihat di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya itu membaca relationship menggunakan ERDIS. Nah, kita menggunakan tabel yang ini. Nah, dalam penggunaan membacanya, yaitu kita dapat dimudahkan menggunakan dalam membacanya dengan garis-garis yang terdapat dalam tabel-tabel ini yang menghubungkan setiap entity. Contohnya dalam kepala lab dan lab. Kepala lab bertanggung jawab dalam lab, lab dimiliki oleh kepala lab, yang sama-sama harus wajib ada. Dan selanjutnya itu kepala lab berhubungan dengan asisten, di mana kepala lab dibantu oleh asisten, di mana itu bukan wajib, dan asisten membantu kepala lab, dan itu bukan hal yang wajib. Nah, ini misalnya contoh lagi, peminjaman dengan panitia UKM. Panitia UKM melakukan peminjaman, dan peminjaman dilakukan oleh panitia UKM. Sama seperti panitia UKM dengan UKM. Panitia UKM sendiri merupakan bagian dari UKM, dan UKM memiliki panitia UKM. Nah, kita ketahui kan, panitia UKM pastinya memiliki UKM, yang dimana merupakan itu hal wajib, dan UKM memiliki panitia UKM, yang dimana belum tentu setiap UKM itu memiliki panitia. Dan ini merupakan garis-garis putus-putus yang dimana mengartikan tidak wajib. Nah, selanjutnya kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu bengkel. Sama seperti studi kasus yang pertama, kita juga dapat melihat di mana setiap entity memiliki relationship dengan entity yang lainnya. Contohnya dalam barang, relationship dilakukan dengan pembelian, barang memiliki bengkel, pembelian relationship-nya yaitu melakukan barang, pembelian dilakukan oleh bengkel, pembelian dilakukan oleh pembeli, pembelian diproses oleh kasir. Bengkel sendiri memiliki barang, bengkel melayani pembelian, bengkel memiliki mekanik, bengkel mempunyai kasir. Mekanik dimiliki oleh bengkel, mekanik memberi laporan kepada kasir, pembeli melakukan pembelian, pembeli melakukan pembayaran di kasir, kasir memproses pembelian, kasir dimiliki oleh bengkel, kasir menerima laporan mekanik, kasir menerima pembayaran oleh pembeli. Selanjutnya, optionally relationship. Selanjutnya yaitu optionally relationship, di mana relationship barang dengan pembelian, di mana barang tidak wajib mengalami pembelian, tetapi pembelian pastinya wajib berhubungan dengan barang, di mana pembelian tersebut pastinya akan yang dibeli itu adalah barang itu. Selanjutnya yaitu relationship barang dengan bengkel, di mana pastinya barang itu pastinya dimiliki oleh bengkel, tapi bengkel tersebut belum tentu memiliki barang itu. Selanjutnya relationship barang dengan jenis barang, di mana optionally barang itu wajib, jenis barang itu tidak wajib. Selanjutnya relationship pembelian dengan bengkel. Nah, pembelian itu wajib, bengkel itu tidak wajib.
di mana pastinya pembelian. Apabila pembelian itu ada, pastinya akan berhubungan dengan bengkel, di mana pembelian tempat terjadinya pembelian tersebut. Tetapi di dalam bengkel belum tentu terjadinya pembelian. Baik, selanjutnya relationship pembelian dengan pembeli, di mana pembelian itu wajib dan pembeli itu tidak wajib. Di mana pembelian pastinya akan apabila terjadi pembelian, pastinya akan berhubungan oleh sang yang membeli itu, yaitu pembeli. Di mana tetapi apabila ada pembeli, belum tentu pembeli itu melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu relationship pembelian dengan kasir, di mana pembelian itu wajib dan kasir tidak wajib. Di mana setiap pembelian pasti akan dilaporkan oleh kasir. Tetapi di kasir sendiri belum tentu terjadi pembelian. Selanjutnya relationship bengkel dengan mekanik, di mana bengkel tidak wajib, mekanik itu wajib. Di mana bengkel belum tentu memiliki mekanik dan mekanik sendiri pastinya dimiliki oleh bengkel. Terus selanjutnya relationship bengkel dengan kasir, di mana bengkel itu tidak wajib dan kasir itu wajib. Di mana apabila bengkel tidak terjadi transaksi ataupun pembelian, pastinya tidak akan berhubungan dengan kasir, dan tetapi apabila kasir pastinya dimiliki oleh bengkel, di mana pelaporan-pelaporan akan berhubungan dengan bengkel. Misalnya relationship mekanik dengan kasir, mekanik itu tidak wajib, kasir itu wajib. Di mana mekanik belum tentu berhubungan dengan kasir apabila tidak terjadi pembelian, tapi kasir pasti akan berhubungan dengan mekanik. Hanya relationship pembeli dengan kasir, pembeli itu wajib, kasir itu tidak wajib. Di mana apabila terdapat pembeli pastinya akan berhubungan dengan kasir dan kasir, tapi belum tentu akan berhubungan dengan pembeli. Selanjutnya itu cardinality relationship, di mana relationship barang dengan pembelian itu many to many, barang terhadap pembelian many, pembelian terhadap barang many. Selanjutnya relationship barang terhadap jenis barang, di mana barang yaitu one, jenis barang atau many. Ini relationship pembelian terhadap bengkel, pembelian sebagai one, bengkel sebagai many. Selanjutnya relationship pembelian terhadap pembeli, pembelian sebagai one, pembeli sebagai many. Selanjutnya relationship pembelian dengan kasir, pembelian sebagai one, kasir sebagai many. Relationship bengkel dengan mekanik, bengkel sebagai one, mekanik sebagai many. Relationship bengkel dengan kasir, bengkel sebagai one, kasir sebagai many. Selanjutnya relationship mekanik dengan kasir, mekanik sebagai one, kasir sebagai one. Dan sebaliknya kasir sebagai one. Relationship pembeli dengan kasir, yaitu pembeli ke kasir sebagai one, kasir sebagai pembeli sebagai one. Selanjutnya yaitu ERD logikal. Sama seperti tadi, dapat kita lihat dari contoh bentuk relationship dari entity-entity dari bengkel tadi. Selanjutnya itu relation model, di mana sama seperti yang sedikit satu, terdapat tipe-tipe data lebih rinci dari tabel sebelumnya. Nah, membaca relationship menggunakan RDIS. Sebenarnya sama seperti studi kasus 1. Misal kita dalam contoh barang dengan pembeli. Barang dibeli oleh pembeli dan pembeli membeli barang. Selanjutnya contoh barang dengan bengkel, di mana barang pastinya dimiliki oleh bengkel, tapi bengkel masih belum tentu memiliki barang. Selanjutnya contoh ada bengkel dengan penjualan, bengkel melakukan penjualan, penjualan dilakukan oleh bengkel, di mana setiap bengkel belum tentu melakukan penjualan, tapi apabila terjadi penjualan pasti dilakukan oleh bengkel. Dan ini terdapat kasir. Misal kasir dengan pembeli, kasir dengan bengkel, kasir dengan penjualan itu sendiri. Dan sama seperti tadi, garis titik-titik ini merupakan hal yang tidak wajib, dan garis lurus merupakan hal yang wajib. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.